Apa? Kamu sudah monetisasi, tapi videomu nggak muncul iklan? Jelas ada yang salah itu. Ayo kita perbaiki guys, jangan skip videonya ya. Hai guys, balik lagi di TP Channel dan video ini adalah kebalikan dari video yang kemarin yang tempo hari pernah kita upload. Kalau yang video kemarin itu kan kasusnya adalah belum monetisasi tapi sudah muncul iklan. Nah kalau yang ini berbeda, ini sudah monetisasi tapi kok nggak muncul iklan. Nah pasti ada yang salah nih guys ya. Oke, yang perlu kalian ketahui adalah menurut data Meta atau Facebook itu mulai 4 Januari 2024 semua pendapatan itu didasarkan pada tayangan yang memenuhi syarat. Ya, semua total tayangan yang memenuhi syarat di video publik para kreator guys. Ya mungkin karena banyaknya tayangan-tayangan yang ternyata curang ya guys ya, yang tentu saja merugikan kedua belah pihak antara pengiklan dan Meta sendiri. Sedikit Bang Tepi kasih gambaran ke kalian guys ya. Pengiklan itu tentu saja ingin mendapatkan feedback positif dari hasil iklan yang dia sebarkan di media sosial termasuk Facebook, YouTube, dan platform lainnya. Dan apa jadinya ketika pihak pengiklan atau pihak sponsor tahu bahwa hasil tayangan iklannya itu direkayasa, alias dari hasil yang benar-benar gak otentik atau gak organik. Itu kan namanya pencurian ya guys ya. Gak ada timbal balik yang positif ceritanya itu. Singkat cerita, si pengiklan ini gak mau rugi, harus benar-benar didasarkan pada penonton yang organik. Pengiklan menaruh iklannya di video untuk mendapatkan tayangan yang seimbang, untuk mendapatkan tayangan yang organik, yang benar-benar tertarget. Jadi bukan dari hasil tayangan palsu ya guys ya. Nah, dari banyaknya para pengiklan ini yang merasa mereka dirugikan dengan adanya tayangan-tayangan palsu, tayangan-tayangan dengan interaksi yang benar-benar diorganisir atau yang gak organik, mereka melapor ke Meta dan akhirnya muncul regulasi baru untuk perbaikan tayangan secara maksimal. Tentu sistem ini akan bekerja secara maksimal dan nggak bakal lagi ada pihak-pihak yang dirugikan termasuk pengiklan. Oke, sekarang kita ke pokok materi pembahasan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tayangan videomu ini dianggap tidak sah, tidak memenuhi syarat, dianggap rekayasa. Faktor yang pertama, tayangan pada video yang penyelesaian klaim kepemilikannya berpihak kepada pemegang hak cipta. Ya bisa jadi videomu ini meskipun sudah kamu edit sedemikian rupa, terdeteksi konten tidak asli, terdeteksi hal-hal yang berbau re-upload, tentu ini akan menjadi sengketa dong. Nah karena adanya sengketa-sengketa ini, maka hasilnya belum bisa diperoleh secara pasti ya guys ya, karena masih ada sengketa yang harus diselesaikan. Dan yang lebih fatal lagi adalah ketika si pemegang hak cipta memperoleh hak penuh atau dikabulkan nih haknya, jadi kamu bakalan kena kasus dismonetisasi guys. Yang kedua, tayangan pada video yang merupakan konten bermerek. Jadi ketika tayangan videomu ini ada satu bagian di mana dia menjelaskan merek tertentu secara gamblang dan secara mereview belak-belakan tentang satu merek tertentu. Misalkan pengiklan sampo A misalkan. Ternyata pas waktu itu kamu mereview sampo B secara belak-belakan dan pembahasanmu menitik beratkan pada produk yang kamu review pada saat itu. Otomatis pengiklan bakalan enggan untuk mengiklankan videonya untuk tayang di videomu. Tapi kalau untuk sekedar penyebutan, misal sampo apa, kayak ini sampo Lifebuoy, sampo clear atau sampo apa, itu nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar penyebutan ya itu nggak masalah. Tapi kalau di YouTube itu beda lagi guys. Di YouTube itu kalau kita ada kerjasama atau sponsorship, itu ada settingan di videonya bahwa menandakan video ini sudah terafiliasi atau video ini sudah bekerja sama dengan iklan ini. Jadi ada lebih rinci lagi di YouTube itu. Kalau Facebook kan nggak ada settingan rinci seperti itu ya guys ya. Yang jelas tidak boleh untuk sementara ini. Gak tahu kalau regulasi kedepannya berbeda lagi ya kita nggak tahu. Makanya jangan lupa di follow ya, di subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan update terbaru nantinya kayak apa. Yang ketiga yaitu tayangan pada video dalam bahasa yang tidak didukung untuk iklan in-stream. Jadi gunakanlah bahasa yang dimengerti manusia guys. Ya bahasa pada umumnya
Ini sama aja ketika kalian melihat di negara yang kalian tinggal ya. Jadi pengiklan itu bersifat universal. Dia pengen menjangkau semua orang, semua kalangan, tapi dengan bahasa yang umum dan dimengerti semua kalangan. Contoh bahasa yang tidak umum misal bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Nomor 4, tayangan pada video oleh halaman atau orang lain yang telah Anda cross-posting. Cross-posting adalah fitur dari Facebook juga guys. Jadi dia ini sistemnya adalah bisa membagikan video, bisa mengupload video secara bersamaan di halaman-halaman yang lain atau di media sosial yang lain yang bernaung pada Meta juga. Contoh Instagram. Cross-posting itu berbeda dengan re-upload guys. Nomor 5, tayangan video yang sudah dipromosikan. Jadi ketika kalian mencoba mempromosikan video kalian baik Reels atau VOD, itu termasuk tayangan yang nggak bisa menghasilkan duit ya guys ya, karena sudah masuk dalam ranah promosi. Masa iya video promosi terus ada iklannya? Parah. Yang keenam yaitu tayangan pada video yang telah dihapus secara permanen. Jadi gini guys ya, ketika kalian punya tayangan bagus di video itu, kalian sudah dapat tuh pendapatan dari situ. Nah, baru setengah bulan ternyata kalian hapus guys, atau nggak sengaja dihapus. Otomatis tayangan setengah bulan tadi itu nggak bakalan terhitung, hangus. Ya barangkali kalian main HP terus ngantuk akhirnya kepencet hapus ya, wassalam guys. Selanjutnya yang ketujuh, tayangan pada video yang iklan in-streamnya dinonaktifkan oleh kreator. Nah ini hampir sama nih kejadiannya. Jempolnya meleot, akhirnya tombol nonaktif itu ditekan. Ya udah, berarti otomatis iklan macet semua, nggak bisa jalan. Ya mau dapat dolar dari mana? Tombol in-streamnya nggak ada, off gitu ya. Nah yang terakhir ini yang paling penting ya guys ya, yang paling banyak orang lakukan dan gak sadar, memang PA. Tayangan yang curang atau hasil dari interaksi yang tidak autentik. Ini bisa dikategorikan sebagai acara arisan tonton, saling tonton, berinteraksi yang diorganisir. Mereka bikin grup, bikin komunitas dalam jumlah besar. Jadi A sampai Z, Z sampai A, pokoknya jumlahnya banyak lah. Jadi arisan hari ini siapa yang upload, hari itu juga diserbu sama komunitasnya, sama grupnya. Besok waktunya B yang upload, komunitasnya nyerbu semua ke postingannya si B tadi. Akhirnya alih-alih dapat interaksi banyak, alih-alih dapat tayangan video banyak, hasilnya zong. Karena Facebook udah bilang, ini namanya invalid traffic. Kalian melakukan pembodohan, kalian melakukan interaksi yang gak organik. Ini jelas tidak mencerminkan kreator yang benar-benar kreator. Inilah pentingnya pendidikan kreator di usia dini guys. Imbasnya apa? Dismonetisasi bakal menghantui akunmu guys. Pertama gaya, pendapatannya naik, dolarnya gede. Tapi di balik itu ternyata ada hasil yang dicapai dengan cara yang tidak benar. Walhasil akunmu didismonetisasi, merah semua, hancur masa depan. Bang gimana dapat follower, dapat penonton, kita kan nggak artis. Ya justru karena kamu nggak artis, karena kita nggak artis, makanya kita perkuat branding di konten masing-masing untuk memancing, untuk menggaruk penonton supaya mau berinteraksi dan akhirnya follow guys. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Facebooknya Bang Tempe biar kalian gak ketinggalan update selanjutnya dari Facebook dan YouTube. See you next time teman-teman. Bye bye.